berkaitan pemalsuan dokumen. FAM didapati telah menyerahkan dokumen yang dipalsukan ketika membuat semakan kelayakan dengan FIFA bagi membolehkan 7 pemain terbabit diturunkan ketika aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu. Kita kena sabar dan kita mendoakan semogalah dia punya kebenaran akan keluarlah. Kebenaran dia akan keluarlah. Dan kalau pihak-pihak yang sabotaj tu, saya haraplah mereka kena hukuman yang berat lah. Sejujurnya kena hukuman yang berat lah. Okey lah guys, so itu saja. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang tak tahu, Harimau Melaya Malaysia FAM telah disangsi oleh FIFA atas tuduhan pemalsuan dokumentasi 7 orang pemain warisan. Hari ini jagat ASEAN sedang ramai membicarakan timnas Malaysia, yang mana seperti yang kalian ketahui bahwa saat ini Malaysia resmi di-ban oleh FIFA. Alasan FIFA menghukum Malaysia adalah karena Malaysia melakukan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka. Ya, alih-alih sempat sesumbar ingin salib ranking FIFA timnas Indonesia, Malaysia kini justru terkena sanksi berat oleh FIFA akibat pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Yang mana kabar ini bahkan sudah tercantum di website resmi FIFA itu sendiri. Sanksi yang diberikan FIFA adalah FAM Malaysia harus membayar denda sebanyak 7,2 miliar rupiah. Dan untuk 7 pemain naturalisasi Malaysia yang melakukan pemalsuan dokumen dihukum denda 42 juta rupiah dan larangan bermain selama 1 tahun. Untuk Malaysia sendiri mempunyai waktu 10 hari saja untuk mengajukan banding. Akan tetapi seharusnya itu tak akan merubah keputusan FIFA. Mengingat jika FIFA sudah memutuskan berarti itu sudah terverifikasi kebenarannya. Akan tetapi yang aneh saat ini adalah pihak Malaysia justru menuduh ada yang mau mengsabotase kemajuan timnas Malaysia. Bahkan hal itu diiyakan oleh TMJ dan beberapa fans Malaysia hingga media Malaysia. Fans Malaysia bahkan lebih aneh lagi, mereka justru terang-terangan menuduh Indonesia lah yang mensabotase timnas Malaysia. Bahkan fans Malaysia melampirkan foto pertemuan Presiden Prabowo dan Erick Thohir dengan Presiden FIFA kemarin sebagai dugaan bahwa Indonesia lah yang berusaha mengsabotase kemajuan timnas Malaysia. Ya, sontak tuduhan ini banyak ditertawakan oleh beberapa fans timnas Indonesia. Mengingat dari awal fan timnas Indonesia sudah curiga dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan FAM Malaysia tersebut. Bahkan bukan hanya fans Indonesia saja yang waktu itu curiga. Mantan Presiden FAM yaitu Datuk Hamidin juga turut menyebut secara terang-terangan bahwa pemain naturalisasi Malaysia saat ini semuanya palsu. Maka tak heran fans Vietnam dan Indonesia sudah curiga dari lama. Akan tetapi waktu itu fans Malaysia malah mengatakan bahwa fans Indonesia hanya iri kepada Malaysia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menaturalisasi pemain itu tidaklah mudah. Indonesia bahkan membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk memproses 1 pemain keturunan. Mulai dari pendekatan, pengecekan dokumen, persetujuan Menpora dan Presiden, sidang di DPR hingga proses pengambilan sumpah. Semua itu membutuhkan waktu yang tak singkat yang dilakukan Indonesia. Jadi kita juga harus mengapresiasi kinerja dari Bapak Erick Thohir dan lain-lain yang sudah sangat berhati-hati dalam memproses pemain keturunan dan dilakukan begitu sangat transparan. Yang menarik di sini adalah tepat 3 minggu yang lalu, sebelum kabar resmi disangsinya FAM Malaysia oleh FIFA karena pemalsuan dokumen pemain naturalisasi ini keluar. Presiden FAM Malaysia yaitu Datuk Johari memutuskan mundur dari jabatan Ketua FAM Malaysia. Sontak saat itu fans timnas Indonesia sudah tahu ada yang tak beres dari FAM Malaysia. Banyak yang menyebut Ketua FAM Datuk Johari sudah tahu tentang hal ini. Maka dari itu banyak yang menduga inilah alasan kenapa Datuk Johari memilih mundur dari kursi Ketua FAM Malaysia. Ya, kabar ini sedang trending jadi pembahasan di wilayah ASEAN. Bahkan beberapa media Amerika Latin juga turut membahas hal ini. Karena mayoritas pemain naturalisasi timnas Malaysia memang berasal dari Brazil dan Argentina. Bahkan saat ini yang paling tertawa keras adalah fans dari timnas Vietnam. Mengingat Vietnam pada kualifikasi Piala Asia kemarin dibantai oleh Malaysia 4-0, yang membuat beberapa fans Malaysia sedikit jumawa waktu itu, bahkan sempat menyindir Indonesia yang kalah melawan Jepang. Abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Ayo terima. Saat ini fans Vietnam sedang ramai berdebat dengan fans Malaysia di media sosial. Bahkan ada media Malaysia juga yang menyindir fans Vietnam, bahkan menuduh fans Vietnam juga yang mengsabotase timnas Malaysia agar tidak maju. Sontak fans Vietnam mengatakan bahwa Malaysia ini tak mau salah, padahal sudah jelas terbukti FIFA sendiri yang mengumumkan sanksi tersebut.
Untuk hasil kualifikasi Piala Asia antara Vietnam versus Malaysia kemarin bisa berubah, yang mana kemarin Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Akan tetapi jika banding yang dilakukan FAM Malaysia ditolak FIFA, maka skor kualifikasi Piala Asia tersebut berpotensi berubah, akan menjadi kemenangan bagi timnas Vietnam dengan skor 3-0. Hal itu dikarenakan 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dokumennya palsu di laga tersebut, semuanya bermain dan berkontribusi membuat gol. Bahkan akibat pemalsuan dokumen pemain naturalisasi ini, membuat Malaysia saat ini berpotensi diskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia 2027. Yang mana jika ini benar terjadi, maka pupus sudah harapan Malaysia untuk tembus Piala Asia lagi. Di sisi lain, pemain yang baru saja dinaturalisasi timnas Malaysia, yaitu Facundo Garces, juga termasuk pemain yang dipalsukan dokumennya, yang mana hal ini sedikit membuat fans timnas Indonesia tertawa tipis, mengingat Facundo Garces yang bermain di La Liga sempat dinilai lebih baik dari Jay Itzes dan Kevin Dix oleh fans Malaysia. Akan tetapi, kini justru pemain tersebut dokumennya bermasalah dan berpotensi disangsi larangan bermain selama 1 tahun oleh FIFA. Menarik untuk kita tunggu apakah pemain yang dinilai oleh fans Malaysia si paling La Liga ini bisa lolos dari sanksi FIFA atau tidak. Ya, hasilnya akan terlihat pada banding yang akan dilakukan FAM Malaysia dalam 10 hari ke depan. Jika banding diterima, maka mungkin saja para pemain naturalisasi Malaysia tersebut akan aman. Dan jika banding ditolak, ya terpaksa para pemain tersebut akan beristirahat selama 1 tahun dari sepak bola. Dan berikut adalah reaksi dari content creator Malaysia tentang disangsinya Malaysia oleh FIFA akibat pemalsuan dokumen pemain warisan. Kali ini bukan rumours guys, abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sanksi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Hogaldo, Jean Figueiredo, Hector Hevel, John Irizabel, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda $350,000 kepada FIFA pada masa yang sama. Setiap pemain didenda $2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk 1 tahun weh. Gila lah bro, aku pun tak tahu nak cakap apa weh. FIFA keluarkan statement, diorang tukar balik lah, yang mana diorang tolak dan diorang kata dokumen tu adalah palsu sebab diorang dapat komplain. Jadi ramailah yang berteka-teki siapa yang komplain kan, orang Malaysia, orang Indonesia ke, orang Vietnam ke, PSSI ke. Aku sangat confident yang komplain tu adalah Vietnam sendiri. Sebab apa? FIFA bagi tahu dalam statement dia, selepas Malaysia berlawan dengan Vietnam dekat third round qualifier, barulah diorang dapat komplain. Maknanya, yelah, Vietnam dah kalah, dah kena bantai 4-0. Jadi agak make sense lah untuk diorang yang komplain. Gimana menurut kalian tentang kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang dilakukan FAM Malaysia ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Dari Malaysia, kita belajar bahwa memproses pemain keturunan ada seninya, dan tak bisa asal-asalan apalagi memalsukan dokumen pemain. Karena untuk memproses pemain keturunan semua harus dilakukan bertahap. Indonesia saja butuh waktu lama untuk merayu Ole Romeni, setidaknya untuk memproses Ole Romeni saja butuh waktu 4 tahun lamanya bagi Indonesia, sebelum Ole memutuskan pulang ke Indonesia. Ya, terlepas dari itu semua, pokoknya tulis pendapat kalian di bawah ya. Mimin mau tahu tanggapan kalian tentang persoalan ini, karena Mimin mau lihat pendapat kalian semua, yang pastinya selalu seru jika terkait dengan Indonesia dan Malaysia. Jadi komen di bawah ya teman-teman. Ya, itulah kabar panas yang hebohkan jagat ASEAN hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu pantau video dari Mimin. Semoga kalian banyak rezekinya ya, dan pastinya sehat selalu teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.